Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SD Negeri Gajah Mungkur 04 akan mempresentasikan materi dari topik 3 ruang kolaborasi pada mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Anggota kelompok kami terdiri dari Sasti Alfrida Latifia, Sinta Dwi Karina, Setiani, Silky Ahila Aulia, Silviana, dan Sinta Nuriyah. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kesimpulan konsep dari degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, dan agen konservasi. Kemudian ada peran konsep dari degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, peran konsep dari konservasi nilai dan karakter, peran konsep dari konservasi seni dan budaya, dan peran konsep dari konservasi sumber daya alam terhadap pembentukan agen konservasi. Berikutnya ada tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi dan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa pengertian dari nilai, karakter, dan lingkungan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan. Nilai selalu menyangkut tindakan. Kemudian untuk karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kemudian, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari nilai, karakter, dan lingkungan, mari kita memahami makna dari degradasi dari nilai, karakter, dan lingkungan. Kebrutalan dan kerakusan umat manusia dalam mengeksplorasi bumi menambah derita panjang bagi keseimbangan alam. Berbagai kerusakan moral dan sumber daya alam serta lingkungan membuat bumi menjadi semakin gerah untuk ditempati oleh umat manusia. Nilai yang belum tertanam dengan baik tidak dapat menumbuhkan karakter yang baik, khususnya dalam menjaga ekosistem lingkungan. Sehingga perlu adanya penerapan nilai-nilai konservasi untuk menumbuhkan karakter sadar terhadap keberlangsungan lingkungan. Nah, mengapa terjadi degradasi nilai, karakter, dan lingkungan? Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai, karakter baik, dan dampak berkepanjangan dan berlaku mengikuti perkembangan zaman secara berlebihan. Masalah kesenjangan ekonomi, serta lingkungan yang kurang mencerminkan nilai karakter konservasi. Kebrutalan dan kerakusan umat manusia dalam mengeksplorasi bumi menambah derita panjang bagi keseimbangan alam. Berbagai kerusakan moral dan sumber daya alam serta lingkungan membuat bumi menjadi semakin gerah untuk ditempati oleh umat manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi nilai dan karakter. Mengatasi degradasi nilai dan karakter itu sangat penting dan harus dilakukan sedini mungkin, karena nilai dan karakter remaja memiliki tingkat degradasi yang cukup tinggi. Dan dengan mengatasinya, maka dampak buruk dari masalah tersebut tidak semakin luas. Contoh penerapan konservasi nilai dan karakter adalah menerapkan pendidikan karakter di sekolah, mencegah pengaruh degradasi nilai dan karakter, membiasakan nilai karakter yang baik. Selanjutnya, peran konservasi nilai dan karakter. Yang pertama, dapat membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat, mampu menghadapi tantangan dan mengatasi masalah yang muncul di masyarakat, dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan yang terakhir dapat membantu mengatasi konflik. Materi selanjutnya yaitu konservasi seni dan budaya.
konservasi seni dan budaya yaitu upaya untuk melindungi, merawat, dan melestarikan warisan budaya, baik yang berwujud seperti karya seni, bangunan bersejarah, benda arkeologi, maupun yang tidak berwujud seperti tradisi lisan, musik, tarian, dan ritual. Contohnya yaitu pemugaran Candi Borobudur dan Prambanan, kemudian pelestarian tari-tari tradisional seperti tari kecak dan tari saman. Kemudian peran konservasi seni dan budaya, contohnya yaitu yang pertama melestarikan warisan budaya, yang kedua yaitu memperkuat identitas dan jati diri bangsa, yang ketiga meningkatkan perekonomian melalui pengembangan pariwisata budaya, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya. Konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam merupakan pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Secara garis besar, konservasi sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi 3, yaitu yang pertama perlindungan sumber daya alam, kedua pengawetan sumber daya alam, dan ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama konservasi sumber daya alam hayati, contohnya perlindungan, pengawetan, pemeliharaan, rehabilitasi, introduksi, pelestarian, dan pemanfaatan pengembangan. Yang kedua, konservasi sumber daya alam non-hayati, yaitu kegiatan pemanfaatan secara rasional dan bijaksana, serta pengembangannya yang memperhatikan kepentingan generasi masa kini dan masa datang. Kemudian yang ketiga, ada konservasi sumber daya buatan, yaitu kegiatan pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan serta pengembangan kemampuan daya dukung lingkungannya. Agen konservasi. Agen konservasi merupakan seseorang yang telah disiapkan untuk meneruskan upaya menjaga kelestarian alam yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta kesadaran mengenai konservasi sumber daya dan mampu untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat. Keberadaan agen konservasi difungsikan sebagai pelopor dan penggerak praktik-praktik konservasi serta berperan aktif dalam menumbuh kembangan upaya-upaya konservasi di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar fungsi yang dimilikinya, agen konservasi memiliki sejumlah akses yang istimewa untuk meraih dan memperoleh praktik-praktik konservasi. Peran agen konservasi ada 4, yaitu yang pertama inisiator. Agen konservasi diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran konservasi yang bermanfaat melalui kepekaan dan pengetahuannya terhadap kondisi dan permasalahan praktek-praktek konservasi saat ini. Kemudian peran yang kedua yaitu motivator. Agen konservasi diharapkan mampu membangkitkan semangat dan dorongan kepada masyarakat untuk memahami dan menyadari pentingnya konservasi serta penerapan prinsip-prinsip konservasi dalam aspek kehidupan. Peran agen konservasi selanjutnya yaitu yang ketiga, fasilitator. Agen konservasi berperan sebagai fasilitator atau pendamping kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi setempat maupun kegiatan yang diselenggarakan secara mandiri oleh mitra. Peran konservasi yang keempat yaitu dinamisator. Agen konservasi diharapkan dapat berperan secara dinamis sebagai mitra aktif dan sejajar bagi berbagai unit yang memiliki konsentrasi praktek-praktek konservasi dalam rangka menyikapi kondisi yang ada. Nah, di sini terdapat timbal balik mengenai peran konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan terhadap pembentukan agen konservasi. Selain memahami konsep konservasi, mengimplementasikan konservasi jelas diterapkan dalam pendidikan konservasi. Pemahaman konsep degradasi memberikan timbal balik kepada kesiapan masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menjadi agen dan membentuk agen konservasi. Penanaman nilai konservasi secara berkelanjutan akan membentuk karakter konservasi. Hal tersebut dapat membentuk kepedulian terhadap pengikisan moral masyarakat sehingga diperlukan adanya agen konservasi. Sejalan dengan itu, terjadi degradasi nilai, karakter, dan lingkungan menjadikan lebih penting terbentuknya agen konservasi yang berkelanjutan.
Peran konsep konservasi sumber daya alam terhadap pembentukan agen konservasi. Yang pertama, memberikan landasan filosofis dan etis bagi agen konservasi untuk memahami pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan serta sumber daya alam. Yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi agen konservasi dalam merancang dan menerapkan strategi yang efektif untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, membantu agen konservasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kelima, menyediakan kerangka kerja regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya konservasi. Berikut ini adalah tantangan umum yang dihadapi saat menjadi agen konservasi. Yang pertama, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, kekurangan sumber daya finansial. Yang ketiga, konflik antara konservasi dan pembangunan. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan pendidikan lingkungan. Yang kelima, konflik sosial dan politik. Yang keenam, pembatasan hukum dan kebijakan. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi. Dan yang kedelapan, keamanan dan ancaman terhadap personel. Di samping adanya tantangan yang harus dihadapi oleh agen konservasi, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dan dipertimbangkan untuk mengatasi kemungkinan tantangan yang akan muncul. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kerjasama dengan pihak terkait. Yang ketiga, manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Yang keempat, penegakan hukum. Dan yang kelima, inovasi teknologi. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami mengenai degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, dan agen konservasi. Semoga penjelasan dan pemaparan yang kami berikan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat disampaikan di kelompok kami. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.